Artinya ini anak-anak tahu bagaimana menyelesaikan ini nanti dengan KPK. Ali pergi berenang setiap 2 hari sekali, Ila pergi berenang setiap 3 hari sekali. Mereka pergi berenang bersama-sama pada hari Senin. Pada hari apa lagi mereka pergi berenang bersama-sama? Ya, jadi soal-soal KPK digunakan untuk menyelesaikan yang seperti itu. KPK digunakan untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu. Ada lagi, misalnya pengiriman barang truk A setiap sekian hari, B setiap sekian hari. Atau ada kalian teman-teman biasa berbagi soal dengan anak-anak bagaimana KPK? Oh, lampu berkedip. Oke, di ujung sana pertanyaan Melina, lampu nyala hidup nyala. Nyala kali. Ya, kira-kira begitu. Apalagi lampu. Terus? Ronda siskampling. Bapaknya Amir hari ini, bapaknya itu 3 hari sekali, gitu ya Pak? Apalagi? Belanja. Bagaimana Bu belanjanya? Ibu Ani misalnya kalau belanja supermarket berapa sekali? 6 sekali. Terus yang satu lagi berapa sekali Bu? Saya 10 hari sekali Pak. Terus sekali. Oke, bagus sekali. Apalagi? Kan? Oh, gimana menu makanan? Oh, jadi ibunya tuh punya tabel menu. Jadi kalau tahu tempe setiap 2 hari, gitu. Kalau ayam goreng setiap 5 hari sekali, gitu. Oh, bagus sekali. Ya ini. Jadi teman-teman, ibu tersenyum. Karena ternyata banyak hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita abaikan untuk bercontoh soal. Kita terlalu berimajinasi untuk hal-hal yang nggak jelas gitu kan. Padahal seperti tadi, baju seragam bisa juga kan baju seragam, itu juga bisa digunakan. Jadi kira-kira hal-hal seperti itu. Berlangganan, ada yang berlangganan susu di rumah sebelah setiap 2 hari diantar. Sebelah sana, akhirnya kapan ya saya harus ngantar lagi? Gitu kan? Kawan dikasih susu. Pak yang ngasih saya bapak. Oke, baik. Ini contoh ilustrasi pengantar untuk soal-soal topik. Ya, ini pada di buku saya jam saja. Ya, yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan artinya kelipatan persekutuan artinya begitu ya. Kita tanyakan, pastikan anak kita paham. Setelah itu diambil yang tersisa. Kita lihat tipe kelipatan. Tadi tipe kelipatan untuk FPB. Sekarang KPK pun punya beberapa tipe yang membuat anak-anak bisa cepat menjawab soal-soal KPK. Terus kalau kelipatan tipe 1, bagaimana? Kelipatan 2 ini, kelipatan 4 ini, ternyata KPK-nya ini. Kalau yang kasusnya begini 3 dan 6, 5 dan 10, 10. Kesimpulannya KPK bilangan berkelipatan adalah kalimat bilangan yang besar biasanya anak menjadi maju. Hanya yang terkecil. Tapi kenapa hasilnya yang terbesar? Beri jawabannya. Bagaimana? Pertama jawab. Kalau tidak kecil, itu kan butuh makan banyak gitu. Jadi ada satu yang besar. Kalau kita mau FBB, itu kan udah besar. Kalau udah gede, makanya jangan banyak-banyak. Jadi ada yang kecil. Dari Pak di atas sadar. Baik, ada lagi yang memberikan aja silakan. saya merasakannya kalau misalnya anak bersalah, jadi dia perlu ini mengambil yang punya juga semuanya yang sama atau yang tidak. Jangan kalau kemarin dalam FOB dia itu yang baik. Jadi cukup yang ada untuk dia saja. Nanti ada yang
dampaknya nggak ada kalau dalam KPK. Itu nanti aja nggak dampaknya nggak mau dikecilkan begitu. Sekedar ilustrasi saja. Ada lagi teman? Silakan yang berbagi bagaimana menanggapi kasus kok katanya kecil kok yang besar, katanya besar kok yang kecil. Kita mencoba untuk menelusuri kegalauan dalam benak. Ya, ada lagi yang berbagi? Ada? Ya, yang sedang berdiskusi bertiga ibu bapak, silahkan sudah dapat apa yang didiskusikan? Boleh dibagi? Ya, Pak. Saya nggak dengar Pak. Boleh Pak, nggak keras Pak. Jadi gimana Pak? Kalau saya menanggapnya dari contoh yang tadi Ibu berikan adalah garis 2, 4, 6, 8. Di antara yang sama itu kan ada 4, 8, 12. Nah, dia mengambil yang paling kecil di antara yang sama karena tadi pada konsepnya adalah kelipatan persekutuan. Tadi kalau bersekutu itu artinya sama. Kemudian kita mencari yang paling kecilnya dari antara yang bersekutunya yang paling kecilnya mana? Saya tanggapnya hanya seperti itu. Sekarang ada 3 dan 6. Betul Pak, betul sekali. Itulah definisi dari KPK. Sekarang untuk cara cepat ini kepada anak, bilangannya 3 dan 6. Terus kan tadi ada kesimpulan, ternyata KPK bilangan 3 dan 6 berkelibatkan ambil yang besar. Gimana? Anak-anak tidak bisa di Ya kan? Kenapa yang diambil yang besar? Kalau tadi MPP kenapa diambil yang kecil? Enggak, saya cuma makanya biasanya anak suka galau kan di situ. Gimana Pak? Iya. Karena bilangan yang kecil nggak begitunya angka yang besarnya. Jadi dia dan mungkin kita tadi dia punya enam. Dia kalau mengambil yang angka besar kan dia terbatas. Kalau dia apa ini? Teman-teman, yang saya lakukan tadi adalah bagaimana terjadi dialog anak dan bapak. Saya adalah anaknya, saya bertanya kenapa begitu. Jadi siapkanlah jawaban yang masuk akal anak, membangun karakter dia, dan memberikan apresiasi bahwa dengan memahami tipe-tipe ini ya, itu PR-nya. Itu PR-nya. Tadi sudah terilustrasi dengan gendut dan kurus, dengan apa tadi serakah dan ini, kemudian dengan gak ada di situ yang besar dan kecilnya apapun, ya teman-teman. Karena ini adalah teknik komunikasi. Teknik komunikasi bagaimana miskomunikasi itu, kegalauan itu bisa menjadi lebih berkembang hanya gara-gara persepsi yang berbeda dan kata orang Sunda kejut-kujut. Bersikukuh padahal urusan gendut dan kurus, urusan serakah dan ini itu meranjuk pada hal yang sama. Yang saya ingatkan, bangun karakter anak, gunakan penalaran sesuai dengan pemahamannya. Ya, jadi menarik kan kalau di situ dari hanya sekedar wah hafalkan, betul? Dan jangan dilewati kegalauan-kegalauan itu. Karena dengan begitu anak tidak akan apresiasi dengan apa-apa. Tidak yakin, tidak akan apresiasi karena dia tidak tahu manfaatnya kecuali disuruh menghafal. Ya, itu PR. Baik, sekarang tipe yang ini faktor primanya berbeda. Ini faktor primanya berbeda. KPK 5 dan 9 adalah 40.000. Jadi kalau ini ya, ini tipe yang kedua. Tipe berikutnya adalah ini, mempunyai faktor prima yang sama dan ini masuk ke dalam kategori KPK lazim. Akan dipilih yang terkecil. Yang istimewa yang tadi tipe 1 dan tipe 2 seperti halnya FPP. Nanti teman-teman rasakan itu kalau sudah mengerjakan soal. Ya, jadi tipe
tiga tipe ini membantu sekali untuk bisa cepat. Karena masalahnya ujian itu multiple choice. Jadi kalau berlama-lama dengan hafal-hafal itu, keretanya sudah lewat. Tetapi untuk pemahaman atau penanaman konsep tidak ada cerita trans, harus berkata. Oke, kesimpulannya KPK adalah kali FPP adalah bilangan 1 kali bilangan 2, betul nggak? Ini kan KPK 8 dan 36. Ini paling kelihatan yang di sini. 72. Kalau kita kalikan 10 dan 15 itu 150 harusnya, betul? Kalau tadi ikut KPL tipe yang kedua 150 kan? Ternyata bukan 150. 150 dibagi 5 itu apanya? FPP. 5 adalah FPP 10 dan kesimpulannya KPK dikali FPP adalah bilangan 1 kali bilangan 2, atau KPK adalah bilangan 1 kali bilangan 2 FPP. KPK 10 dan 15 adalah 10 dikali 15 dibagi dengan 5. Ini membantu sekali. Baik, lanjut. Latihan soal. Mari. KPK 64, 112 dan 240. Manfaatkan tipe-tipe tadi. Ciri bilangan habis dibagi itu bisa membantu. Dan waktu saya beri contekannya. Ya, begini, ini bisa langsung dibagi 4. Tahapnya juga bisa begini. Ya, yang biasa dilakukan di sekolah faktorisasi prima. 4, 7, 15. Masih adakah FPP atau faktor yang bisa membagi ketiganya sekaligus? Ada. Berapa? Stop ya, tidak ada kan?